sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukalismu, maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang meladamu, janganlah jemu melayaninya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu, junjunglah terus kebenaran-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Hikmat Pagi pada hari ini, Kamis 3 Juli 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami semua. Sebentar kami akan merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati agar dari firman ini kami bisa belajar banyak hal dan firman ini bisa menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hikmat pagi pada hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Angga Prasetya dengan tema Menjadi Pribadi Seperti Kristus. Bacaan terambil dari Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima yang berbunyi demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kiranya kita pada pagi hari ini bangun dengan kondisi yang segar, dan kini kita akan bersama-sama memulai hari kita dengan membaca merenungkan firman Tuhan. Selama bulan Juli ini, saya akan membawakan hikmat pagi dengan latar belakang video Curug Kedung Kudu di kawasan Kali Pepe, Pudak Payung, Banyumanik, Kota Semarang. Mungkin di antara Bapak Ibu yang berdomisili di Semarang pun tidak tahu atau belum tahu bahwa ternyata di Semarang ada sebuah air terjun yang cantik di daerah Semarang bagian selatan, yaitu di Kecamatan Banyumanik. Untuk mencapai air terjun ini memang harus menempuh medan yang cukup terjal. Hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki dengan jarak yang cukup. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Cameron Townsend
mendirikan dan menjadi direktur umum dari Wycliffe Bible Translators yang memiliki lebih dari 5.000 pekerja dengan lebih dari 600 bahasa. Ia juga dikenal sebagai Paman Kem. Berikut ini adalah satu kisah hidupnya. Pada waktu Huck Stephen dan istrinya Norma datang di Wycliffe Bible Translators, mereka telah mendengar tentang Cameron Townsend, tetapi mereka belum mengenalnya secara pribadi. Pada satu malam, mereka sedang makan malam ketika orang besar ini tiba-tiba singgah. Mereka sangat senang dan mengundangnya makan bersama. Waktu mereka terlibat pembicaraan dengannya, mereka lupa waktu dan menyadari bahwa mereka akan terlambat untuk mengikuti penelaahan Alkitab malam itu. Piring-piring kotor masih di atas meja. Mereka tidak ada waktu lagi untuk mencucinya sebelum dia pergi. Paman Kem segera berbicara. "Saya akan mencuci piring," katanya. "Saya senang sekali melakukannya." Huck dan Norma kaget. "Oh tidak, jangan Paman Kem. Kami akan mencucinya. Tidak apa-apa, kami terlambat sedikit." Namun Paman Kem terus mendesak mereka berangkat ke penelaahan Alkitab malam itu. Ia tidak bisa ditahan. Kedua anggota misi itu kemudian pergi, sementara sang direktur misi tinggal di rumah dan mencuci piring-piring mereka. Kisah Paman Kem ini mengingatkan kita bahwa melayani Tuhan sesungguhnya bukan ajang untuk memandang diri sendiri hebat atau lebih daripada yang lain, melainkan kesempatan untuk diproses Tuhan menjadi pribadi yang diperkenan di dalam hatinya. Melalui pelayanan, kita belajar untuk menjadi pribadi seperti Kristus, baik dalam karakter maupun dalam tindakan. Kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan, kita menjadi pribadi yang rendah hati dan selalu bergantung kepadanya, merasakan kedamaian dan kepuasan hidup, menjadi pribadi yang lebih matang dan dewasa dalam iman, melatih kita untuk lebih mengasihi dan peduli pada sesama. Itulah kerinduan Rasul Paulus ketika ia melayani Tuhan. Rasul Paulus berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Filipi 2 ayat 5. Kiranya kita pun memiliki kerinduan yang sama sebagaimana Rasul Paulus. Pelayanan seharusnya menjadikan kita semakin mengenal Kristus dan hidup serupa dengannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kesempatan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur jikalau di antara kami sudah memberi diri, mendengar panggilan Tuhan, melayani di tempat yang Tuhan tunjukkan. Ampuni kami ya Bapa bagi kami yang selama ini sudah mendengar panggilan pelayanan itu tetapi kami masih mengeraskan hati. Mampukan kami untuk boleh mendengar panggilan itu dengan jelas dan hati kami pun terbuka untuk menerima panggilan dari Tuhan dan kami pun menyediakan diri kami untuk ambil bagian dalam pelayanan di mana Tuhan mengutus kami. Ketika kami sudah melayani, kiranya Tuhan berikan kepada kami kesetiaan dan kerendah hatian sehingga apapun yang kami kerjakan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan atau kebanggaan diri sendiri. Kami naikkan doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat melayani, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukalismu, maju terus dan kibarkan panjinya, Sang Raja
setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang meladamu, janganlah jemu melayaninya, sanjung Rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai